Mbak R, kita lihat kartunya. Tentang suami. Apa maksud dia pulang? Apa maksud dia pulang? Apa yang terjadi kepadanya setelah pulang? Kenapa dia pulang? Kenapa dia pulang? Kenapa dia pulang? Dia pulang karena di luar ada kesulitan, ada pertengkaran. Dan dia Mbak adalah pertahanannya yang bisa membantu dia keluar dari kesulitan. Ada pertengkaran dengan orang yang dia cintai. Seperti orang yang dia cintai itu ngajak berantem. Kenapa? Karena dia nagih janji. Dia tidak bisa menyanggupi apa yang dia janjikan, sehingga jadi ribut. Jadi sepertinya dia berjanji untuk sesuatu, dan dia mungkin di sini kayak gini. Dia berjanji, saya akan bersamamu selamanya. Loh, tapi kamu masih bersama istri kamu. Ya, saya nanti akan menceraikan dia. Tapi kenyataannya ditunggu-tunggu tidak kunjung menceraikan. Nah, dia menagih janji itu. Katanya kamu mau bercerai. Kamu sudah sama saya, tapi kenapa kamu belum bercerai juga gitu. Jadi ditagih janji. Terus dia kabur karena terus jadi berantem. Dia tidak bisa memenuhi janjinya itu. Kenapa? Karena dia terikat dengan Mbak. Tidak punya uang juga dia. Ya, Tower. Dia tidak bisa melepaskan Mbak, menjadi bumerang, menjadi kehancuran di dalam hubungannya dia bersama pasangannya itu. Hangman, ya. Dia tetap menjanjikan, tapi nggak tahu kapan. Dia menggantung gitu loh, membiarkan semuanya. Ini semua hanya dia pergi, tidak diputuskan. Hubungannya dia bersama perempuan itu, dia hanya tinggal pergi, tidak dia putuskan. Jadi sewaktu-waktu dia masih bisa kembali ini. Kalau di luar dia bisa bergairah,
Kalau di Mbak selalu kayak banyak aturan, sehingga kenapa dia selalu merasa bergairah di luar, ya karena ini karena tanggung jawab yang diberikan di pundak dia itu tidak bisa dia penuhi. Ini dia balik ke Mbak karena dia nggak mau Mbak ada orang lain. Mungkin di sini dia ketemu temennya ngasih tahu, istri kamu cantik gitu, gini. Misalnya gitu. Nah dia balik karena dia mau memastikan Mbak nggak ada yang punya. Mbak nggak boleh sama yang lain, tapi dia tidak bergairah lagi di dalam hubungan ini. Kenapa? Karena dia merasa terjebak di dalam aturan yang dia tidak mampu penuhi. Di luar juga dia bebas. Kalau ada orang mau ngajak dia nikah, dia kabur gitu. Jadi tapi dia janjikan kemana-mana. Dia janjikan nanti saya akan bersama kamu, saya akan menceraikan istri saya. Tapi nanti ditagih nggak bisa memenuhi. Jadi dia ini seperti orang labil, kemana saja bingung. Di sini dia selalu ngomong ke orang-orang, oh ya saya sudah nggak sama istri saya gitu. Jadi dia di sini menjalin hubungan bersama banyak orang gitu, nggak apa-apa sama teman-temannya gitu. Cuman supaya kelihatan keren kalau punya istri saya kerja, istri saya mencukupi kayak gitu. Dan Mbak selalu mau menerima dia kapan saja. Sebenarnya itu kesalahannya itu adalah karena Mbak membiarkan dia kembali pulang sebelum selesai pembayaran karma. Jadi dia kemarin itu Mbak dapat tes, tapi dia sebenarnya harus sembuh dulu di luar, tapi Mbak sudah terima dia masuk. Jadi sekarang Mbak bingung. Sekarang dia sudah tidak ada perempuan lain, tapi dia hanya menggantung, tidak menyelesaikan. Hubungan ini hancur hanya karena dia kabur dari perempuan itu, tapi dia tidak menyelesaikan, dia kabur gitu saja. Tapi dia masih sama orang itu masih mau gitu loh. Seandainya nanti ada kesempatan lagi gitu, misalnya dihubungi sama perempuan itu lagi, ya dia langsung maju tanpa pikir panjang. Nanti dia akan kembali ke sana lagi. Karena di sini bersama Mbak, ya Mbak adalah kestabilan dia dan Mbak mau menerima dia walaupun bagaimanapun sulitnya hubungan Mbak bersama dia, tapi Mbak selalu menerima dia kembali. Gitu. Jadi kartu ini adalah untuk maksud dia kembali tuh ngapain? Ya buat mentereng-menterengan, saya punya status gitu. Saya punya istri saya kerja. Gitu. Untuk berkomitmen jangka panjang dia nggak ada. Dia nggak bisa punya uang, nggak mau punya uang. The High Priestess. Iya, dia akan selalu begitu karena Mbak tidak memberikan pelajaran kemarin itu, membiarkan dia kembali padahal Mbak sendiri belum sembuh. Seharusnya kemarin habis memutus kutuk dan karma itu biarkan dulu Mbak bersama diri Mbak sendiri dulu. Seharusnya jangan diterima dulu karena kemarin itu dia pulang itu hanya untuk kabur dari tanggung jawabnya dia, kembali ke rumah Mbak. Nanti kalau perempuan itu ngontak lagi udah nggak marah lagi, nanti dia akan kabur lagi ke sana. Gitu. Ya ini siklusnya belum selesai Mbak. Ya. Ya. Mbak sebenarnya harus fokus ke keuangan Mbak. Nggak usah fokus ke dia. Terserah dia mau ngapa-ngapain, terserah. Dia mau sakit kayak mau enggak, kayak Mbak ke Tuhan aja. Mbak membuat happy diri Mbak sendiri. Mbak membuat happy kembar jiwanya Mbak. Udah, Mbak stabilkan diri Mbak. Ya, keluar dari keterpurukan. Menjadi bertanggung jawab buat diri sendiri. Jangan mau dibohongin sama dia. Bebannya itu lepasin. Mulai sekarang percaya sama Tuhan. Menjadi
wanita pekerja yang fokus. Ya, Mbak sendiri harus bertransformasi. Mbak sendiri harus mengakhiri semua kebusukan dia, jangan dikipas-kipas sehingga dia arang yang sudah hampir mati apinya Mbak bakar lagi menjadi arang yang belum selesai bakarnya, jadi masih membara dia dunia bermain-mainnya itu. Ya, Mbak sendiri harus bertransformasi, ya. Mbak harus bertransformasi, harus menjadi wanita yang baru, harus ngurusin uangnya sendiri. Ya. Semua yang berat-berat bawa ke Tuhan. Nih, Mbak nggak boleh mikirin terlalu banyak, keluar dari keterpurukan, keluar dari merasa dicuri, atau anggaplah dia terserah lu mau ngapain, lu mau di rumah kayak enggak, kayak terserah gitu. Ya, nanti dia akan, ya kalau Mbak tegas, karena sekarang Mbak buat dia, Mbak itu nurut sama dia gitu loh. Jadi dia mempermainkan hati Mbak. Ini ya, kalau ini ya peringatannya Mbak. Kalau wanita ini nanti sudah bangun, ya mana tadi? Oh ini. Kalau wanita ini nanti sudah bangun, sudah nggak marah lagi sama suamimu, dia panggil, kabur lagi suamimu. Saat ini hanya karena apa yang dijanjikan oleh suamimu itu suamimu tidak bisa penuhi, makanya dia kabur. Tapi di sini dia hatinya ke perempuan ini terus. Tuh, dia berbahagianya dengan perempuan itu terus. Kenapa? Karena Mbak belum menghajar dia. Karena kemarin Mbak sudah bertemu kembar jiwanya kan. Nah, seharusnya Mbak pembayaran karma, selesaikan semua sakit hati Mbak. Tapi Mbak mengulang siklus. Sehingga Mbak dimanfaatkan lagi oleh suami. Karena prosesinya belum selesai, dia kembali. Sehingga getahnya kena di Mbak. Ya, Mbak cuek aja, Mbak sibuk kerja aja. Pikirkan yang bisa Mbak pikirkan, lakukan apa yang Mbak bisa lakukan. Mbak harus tegas sama diri Mbak sendiri untuk tidak membiarkan orang lain menjajahmu. Paham? Mbak tidak bahagia karena membiarkan orang-orang menindasmu. Mbak sudah tahu arahnya kemana. Ini tinggal tunggu waktu aja kok. Nanti si perempuannya rindu, "Hei, apa kabar?" Oh, langsung dia pergi. Ya Mbak sendiri dulu berubah, baru orang lain bisa berubah. Nanti kalau sudah berubah, semua hal akan dimudahkan bagi Mbak. Jangan mau ditindas, ini kartunya begitu. Jangan mau ditindas. Jadi orang-orang menindasmu itu karena Mbak izinkan mereka menindasmu. Yang terluka siapa? Kembar jiwamu nanti. Kembar jiwamu terluka lagi nanti. Nah itu, Mbak menzolimi diri sendiri, sehingga apa? Karma datangnya dari diri sendiri. Gitu Mbak, ya. Oke. Iya, ini perubahannya harus dari Mbak sendiri. Mbak tegas. Nanti kalau Mbak tegas dengan diri sendiri, vibrasi hati Mbak naik, sudah terserah mau dia mau ngapain, terserah. Itu nanti Mbak akan naik vibrasi hatinya tinggi. Karena dia hanya nyedot energi Mbak, biar Mbak susah, biar Mbak pikiran. Nah, dengan begitu Mbak vibrasi hatinya kan rendah. Iya, jadi gitu. Ya Mbak. Oke, terima kasih.